Tiga opini kebencian pesantren ini sangat menyesatkan sekali. Nomor 3 yang paling bahaya. Kita hidup ini di zaman postmodern. Yang viral itu yang benar katanya. Tergantung framing opininya digiring kemana. Seperti halnya kita tahu ya, slogan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ini sebenarnya bukan slogan hakikatnya, tetapi ini adalah framing dari ustadz-ustadz Sunnah. Seolah orang pesantren itu nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Padahal tiap hari para santri itu belajar intisari Al-Quran dan hadis, metodologinya jelas dan ilmunya tersambung sampai Rasulullah, bukan hasil terjemahan Google. Oke ya, framing pertama, pesantren itu feodal. Mari kita bongkar kekeliruan ini. Jika pesantren itu feodal berdasarkan kekuasaan dan kekayaan, tidak mungkin anak seorang pejabat tinggi atau putra orang pengusaha kaya raya mau mencium tangan seorang kiai yang hidupnya sederhana di pelosok desa lagi. Mereka melakukannya bukan karena kiai punya kekuasaan duniawi, tapi karena kiai punya ilmu. Cium tangan adalah bentuk penghormatan, adab kepada seorang yang berilmu, warisan para nabi. Ini adalah tentang kemuliaan ilmu, bukan tentang feodalisme. Bahkan tak jarang seorang kiai sangat menghormati santrinya yang ternyata lebih alim daripada beliau. Nah, hubungannya cair dan didasari oleh penghargaan terhadap ilmu agama, ilmu pengetahuan. Kalau kalian pengen berbicara soal dalil, silahkan lihat video saya sebelumnya. Ada yang bilang, tapi kan ada kasta. Kiai, gus, ustadz, santri, berbeda kastanya. Lah, di semua tempat itu kan ada hierarkis. Di kantor ada CO, ada manajer, ada staff. Lalu kenapa gus dihormati ustadz, padahal mereka kan belum berilmu? Ya sama saja kan, anak CO dihormati, padahal belum bisa apa-apa. Sama aja kan? Apakah itu berarti semua institusi di dunia ini feodal? Struktur di pesantren adalah bagian daripada tatanan pendidikan kepengasuhan, bukan sistem kasta yang menindas. Ada yang bilang lagi, tapi santri kan nggak bisa bantah kiai, otaknya dungu. Ini orang jelas nggak pernah lihat keseharian santri di dalam berdiskusi. Cobalah lihat-lihat Bahsul Masail diskusi di sana, pasti Anda akan terkesima. Masalah takdim oke, tetapi masalah ilmu, mari berdiskusi sambil ngopi sampai pagi. Ya silakanlah lihat hasilnya dari orang-orang pesantren. Ada Gus Dur, ada Cak Nun, ada Cak Nurkolis Majid, ada Azumardi Azra. Itu semua tokoh nasional alumni pesantren loh. Masa kamu anggap dungu semua alumninya? Framing kedua, framing kemewahan. Ada yang bilang, lihat tuh kiainya pakai mobil Alphard, santrinya malah sowan bawa amplop. Ini sebenarnya yang paling menyakitkan dan kelewatan. Apalagi yang ditampilkan di Trans TV itu Romo Yai Anwar Mansur, pengasuh Lirboyo. Sosok ulama yang sederhana, HP pun gak punya beliau. Rumah masih bareng santri. Beliau tiap hari istiqomah ngajar. Bahkan kadang ngajar itu sering kelupaan, lupa waktu. Karena saking nikmatnya mengajar. Seluruh hidupnya beliau itu dicurahkan untuk pesantren. Kok ya tega sekali mereka itu memframing jelek. Beliau itu termasuk kiai teladan. Ketika masih sehat, beliau masih sering nyuci baju sendiri dan melakukan kegiatan-kegiatan pribadi sendiri. Soal amplop kiai itu sebenarnya dibuat apa sih? Bisnis, FOMO barang branded, atau jalan-jalan ke luar negeri kayak para pejabat? Nggak juga kali. Mayoritas amplop yang dari santri itu yang balik ke santri lagi, buat bangun ruang kelas baru, buat hidangan para tamu, para wali santri, dan keperluan umat lainnya. Ya kalau mau bales dengan metode cangkem eleknya Gus Baha, lihat orang nyawer, artis dangdut jutaan yang jelas-jelas ngumbar maksiat, diem baik. Tetapi lihat santri ngamplopin kiainya kok, yang jelas-jelas sukarela dan atas dasar cinta ulama, kok dipermasalahkan. Logika macam apa itu? Lagian, adakah kewajiban kiai harus sederhana semua? Kok Anda tidak protes sama sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang tampilan dan kekayaannya luar biasa? Romo Yai juga sejak dulu sebenarnya sudah kaya loh, sawah beliau banyak, aset beliau banyak. Nggak dari santri itu semua ya. Framing ketiga, santri cuma bela kiai, bukan bela agama. Ini nih yang paling bahaya, seolah benar tapi fatal salahnya. Dengarkan ini baik-baik ya. Membela guru utama, kiai, itu adalah bagian dari membela agama. Loh, bagaimana kita bisa belajar tentang agama kalau guru yang mengajarkan agama itu kalian hina habis-habisan? Kalau sumber mata air ilmu kami kalian kotori.
Makanya ada istilah merendahkan ulama itu sama saja dengan merobohkan tiang penyangga agama. Jadi sebelum ikut-ikutan menyebar narasi buruk, tanyakan pada dirimu, saat kami ini di pesantren sibuk menjaga warisan agama ini, lalu apa gunanya kamu? Ngapain aja kamu? Afala ta'qilun?